وبالأسحار هم يستغفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebab nikmat-nikmat karunia yang sampai kepada kita, maka sempurnalah amalan yang saleh. Di antara sekian nikmat yang paling besar yang menimpa pada diri seorang hamba, manakala Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut paham terhadap urusan agama. Ketika hamba mendapatkan ilmu tentang agama, manakala seorang hamba hatinya basah dengan ilmu daripada ilmu Allah. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan ilmu yang sebenarnya, Quran, adalah ilmu yang kami masukkan ke dalam dada-dada orang-orang yang kami limpahkan ilmu. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali dia pasti orang yang zalim. Dalam ayat tersebut Allah katakan cuman orang yang berilmu lah yang mendapatkan Al-Quran. Orang-orang pilihan yang hatinya bisa menerima Al-Quran, sehingga ilmu pun bersarang di dalam dada tersebut. Dan ini adalah karunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Sulaiman, kepada Daud. Tapi bersamaan dengan itu Allah menyebutkan kenikmatan Daud, kenikmatan Sulaiman, keduanya itu tidak keluar daripada kalimat ilmu. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Kami telah memberikan karunia kepada Daud, kepada Sulaiman. Apa karunia Allah berikan? Ilman. Ilmu jamaah. Jika Anda memiliki ilmu dunia, Anda bisa mengambil dunia dan Anda berbahagia karenanya. Tapi kalau Anda mendapatkan ilmu agama, Anda bisa meraih surga dan kelak Anda akan bahagia karenanya. Wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Jika Anda mendapati sesuatu kebaikan ada pada diri Anda, jangan lupa Anda mengucapkan alhamdulillah. Lihat ucapan Daud, lihat ucapan Sulaiman. Ketika keduanya mendapatkan ilmu, dia katakan alhamdulillah. Segala puji milik Engkau ya Allah. Anda sholat, Anda baca surat Al-Fatihah.
Ayat Al-Quran yang pertama kali Anda baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat yang mengajarkan Anda supaya menjadi orang yang ikhlas. Masya Allah, Anda seorang dokter dengan sebab Anda berapa banyak pasien-pasien sembuh lepas dari penyakit-penyakitnya. Anda katakan, Alhamdulillah, yang layak dipuji cuman Allah. Anda jangan GR. Yang menyembuhkan bukan Anda, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda seorang ustadz, Anda seorang mubaligh, Anda seorang khatib, Anda seorang imam, Masya Allah, dakwahnya luar biasa. Dengan sebab Anda, dengan sebab antum, demikian. Segera Anda ucapkan Alhamdulillah, sadarkan hati kita. Alhamdulillah, yang layak dipuji, puji-pujian itu lillah, cuman milik Allah, bukan milik Anda. Mengajarkan kita supaya tahu diri. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun menimpa kalian kecuali minallah, kecuali datangnya dari Allah. Anda sukses di dunia minallah, dari Allah. Anda sukses di dalam berdakwah, dakwah Anda diterima, manusia menerima sunnah, alhamdulillah, Allah yang memudahkan jalannya. Sulaiman mengajarkan, atau Daud alaihissalam mengajarkan kalimat ini kepada Sulaiman alaihissalam. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Keduanya mengucapkan kepada kami, kata Allah, Alhamdulillah, ya Allah, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan lillah, bukan milik kami ya Allah, tapi milik Engkau ya Allah, yang telah melebihkan kami, aku dan anakku Sulaiman ya Allah, min ibadihil mu'minin, dibandingkan dengan hamba-hambamu yang lainnya. Wa waritha Sulaimanu Daud. Daud mewariskan ilmu ini kepada Sulaiman. Sulaiman pun mendapatkan warisan dari ayahnya. Anda punya anak, ajarkan ilmu pada anak Anda. Daud penguasa pada zamannya, Daud khalifah pada zamannya, tapi tidak melalaikan pendidikan putranya. Daud alaihissalam memiliki sekian banyak istri, disebutkan dalam riwayat 100 istrinya, tapi enggak lupa sama anaknya. Tidak lupa untuk mendidik putra-putrinya, tidak lupa untuk mendidik istri-istrinya. Kadang kita punya istri satu enggak sempat ngajarin sholat. Kita punya istri satu tapi enggak sempat mengajarkan hukum-hukum haid yang pada setiap bulan datang kepada dia. Kalau sudah hilang, bersih darahnya, sehari kosong, besok datang lagi. Gimana Bi? Waduh, anak SMS Ustadz dulu ya. Istri kita satu tapi kita nggak ngerti ilmu fikih. Lihat Sulaiman mewariskan ilmu ini kepada anaknya. Pelajaran buat kita jamaah. Untuk mendidik putra dan putri kita. Kenali Allah, kenali agamanya, kenali nabinya. Karena ini akan ditanya di dalam barzakh. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Apa yang kau sembah di dunia? Kursi yang kau sembah, dolar yang kau sembah, rupiah yang kau sembah, jabatan yang kau cari, sibuk kau habiskan usiamu untuk itu. Man rabbuk? Kalau begitu siapa Tuhanmu? Apa yang kau ibadati ketika di dunia? Ya kalau enggak pernah ibadah, bagaimana mungkin dia katakan Rabbi Allah, aku nyembah Allah, hai munkar, hai nakir. Bagaimana mungkin? Wa madinuk? Apa agamamu? Kecil diajarkan ilmu-ilmu selain Islam. Sampai masuk usia baligh. Kehidupannya enggak kekontrol. Karena enggak terbiasa dari kecil pendidikan Islam, enggak ngerti sholat. Meninggal. Bagaimana mungkin anak kita bisa selamat? Dari pertanyaan madinuk, apa agamamu?
Wa man nabiyyuk? Dan siapa nabimu? Kalau kita nggak pernah mendidik anak kita, istri kita untuk kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sih sunnah? Apa sih yang dibawa sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita nggak pernah ngajarkan. Nggak pernah mengajarkan untuk mencintai beliau melebihi kecintaan kepada siapapun. Nggak pernah kita ajarkan. Nggak pernah pula kita ajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran beliau. Nggak pernah kita ajarkan. Bagaimana mungkin kalau istri dan anak kita selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Nggak kenal. Karena itu ajak anak, didik istri supaya menjadi orang-orang yang soleh. Kenal Allah, kenal agama, kenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli syai'. Sulaiman mewariskan kerajaan dan juga nubuah dan juga ilmu. Mendapatkan ilmu dari bapaknya, mendapatkan warisan kerajaan dari ayahnya, dan juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 3 keutamaan dimiliki Sulaiman. Warisan berupa kenabian, warisan berupa kerajaan, warisan berupa ilmu, nubuah. Maka dia umumkan kepada rakyatnya, ya ayuhan nas, hai segenap manusia, utina mantiqat tari wa utina min kulli syai'. Hai segenap manusia, aku diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala, aku paham bahasa binatang. Jangankan bahasa-bahasa kalian, Arab, Ajam, paham Sulaiman. Seperti Dzulqarnain wa atainahu min kulli syai'in sababan. Kami berikan kepada Dzulqarnain segala sesuatu sebab ilmu, kunci-kunci ilmu. Pandai berdialog dengan sekian banyak bahasa. Kapan Dzulqarnain masuk menginjakkan kakinya ke bumi yang dia injak, dengan bahasa kampung tersebut, dengan bahasa desa tersebut, dengan sangat mudah Sulaiman atau Dzulqarnain berdialog dengan mereka. Bahkan bahasa kampung Ya'juj dan Ma'juj sekalipun beliau paham. Radhiyallahu ta'ala anhu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Beliau katakan kepada rakyatnya, hai rakyatku, inilah keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada diriku. Sulaiman pemimpin negara yang sangat cantik pemerintahannya. Selalu ada apel, selalu ada pertemuan, selalu ada briefing terhadap anak-anak buahnya. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Maka Sulaiman alaihissalam mengumpulkan pasukannya dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari kalangan burung, semuanya kumpul. Fahum yuza'un. Dalam keadaan semuanya siap berbaris, enggak ada satupun yang ngeyel. Tidak ada satupun yang memberontak. Enggak ada istilahnya demo pada zaman Sulaiman alaihissalam. Enggak ada. Fahum yuza'un. Semuanya tunduk kepada Sulaiman alaihissalam. Rapih pemerintahannya. Jangankan manusia, jin tunduk kepada Sulaiman. Binatang pun tunduk kepada beliau. Hatta idza atau ala wadin namal. Ketika Sulaiman berbaris, berjalan dengan para pasukannya, beliau mencari-cari, menelusuri, melihat denah-denah kekuasaannya, kontrol satu desa kepada desa yang lainnya dengan pasukannya, burung, manusia, dan juga dari kalangan jin. Ketika mereka sampai di satu lembah di antara 2 gunung, maka Sulaiman alaihissalam melintasi denah tersebut
tiba-tiba sekelompok dari kalangan makhluk dari jenis binatang yang bernama semut, maka mereka merasa terancam. Mereka merasa terancam dari Sulaiman dan pasukannya. Ketika mereka melewati lembah yang di dalamnya terdapat sekian banyak sarang-sarang semut, qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Seekor semut dia berucap kepada teman-temannya ketika dia melihat Sulaiman dengan pasukannya akan melewati kampung semut. Maka salah satu dari semut mengatakan, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai sahabat-sahabatku, hai saudara-saudaraku, hai bangsa semut, masuklah kalian ke dalam sangkar-sangkar kalian yang paling dalam. Bersembunyilah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman alaihissalam dan juga bala tentaranya dalam keadaan mereka enggak sadar ada keberadaan kalian di bawah kaki-kaki mereka. Sebelum saya lanjut, pada zaman Nabi Sulaiman ada mikrofon enggak? Enggak ada. Enggak ada pengeras suara. Enggak ada pengeras suara pada zaman Sulaiman. Mungkin enggak seekor semut dia dengan suara lantang dia ingatkan teman-temannya, hai semut, masuklah kalian ke dalam sangkar-sangkar kalian. Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan juga bala tentaranya sementara mereka enggak sadar. Sembunyi. Kedengeran enggak? Mungkin enggak didengerin sama orang-orang yang ada di lembah atau semut-semut yang ada di lembah? Mungkinkah? Jawabannya dalam surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki satu urusan, dia hanya menggunakan dua huruf saja, kaf dan nun, kun. Jadi nggak mungkin tidak. Pelajaran buat kita jemaah. Semut ini sayang sama saudaranya. Semut ini cinta sama teman-temannya. Disebabkan karena cintanya, dia wujudkan dengan nasihat. Yang nasihat ini dibangun dari ketulusan lubuk hati yang paling dalam. Dia ingatkan, hati-hati kalian. Jangan sampai terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sementara mereka enggak sadar, ayo cepat masuk. Disebabkan kecintaan kepada saudaranya, Allah berikan karomah. Sehingga suara yang kecil itu bisa terdengar dari ujung lembah. La ilaha illallah. Jika seekor semut disebabkan karena cintanya kepada saudaranya, disebabkan karena ketulusannya, Allah melimpahkan karunia kepada semut tersebut berupa apa? Karomah. Lantas bagaimana dengan antum? Manusia, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sayang kepada sesama, yang cinta kepada sesama manusia. Bukan hanya satu majelis, anak cinta dengan teman-teman satu majelis, tidak, tapi cinta kepada setiap orang. Yang kafir didakwahkan, pelaku bid'ah diingatkan, teman-teman kita yang lalai pun sama diingatkan. Sebagai wujud kecintaan kita kepada mereka diingatkan terus. Selalu memasang body husnudzon kepada saudara kita. Mungkin dia lalai, mungkin dia lupa, mungkin dia enggak tahu. Tetap ingatkan, minta sama Allah, ya Allah berikan hidayah kepadaku dan dia. Allah pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik buat antum. Sebagaimana Allah telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk semut tersebut disebabkan cintanya kepada saudaranya. Antum pernah lihat semut ya? Berjalan di dinding.
Ketemu sama temennya, ngapain? Cuek-cuekan nggak? Hah? Ketemu di dinding dengan temannya, dengan sebangsanya, cuek-cuekan atau gimana Pak? Salaman Pak ya? Masya Allah. Menyempatkan diri untuk menegur saudaranya. Kadang kita sudah ngaji pakai sorban, pakai jenggot, ketemu temen, buang muka. Ya Allah. Ngaji di mana Mas? Ngaji di mana Bang? Sangar sekali Bang. Kita diajarkan sama Allah, diajarkan sama Rasul, tambah ilmu tentang Allah dan Rasul, tambah lembut hatinya, tambah perhatian sama saudaranya. Ini ciri keislaman yang baik. Dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat bertanya, "Ayul islami khair?" Ya Rasulullah, muslim yang baik itu seperti apa sih? Islam yang baik itu seperti apa ya Rasul? Qala, dijawab sama beliau alaihi salatu wassalam, tud'imut ta'am, kau berikan makan. Kau berikan makan kepada orang yang lapar. Tuh muslim yang bagus. Muslim yang baik. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan kau tebarkan salam kepada orang-orang yang kau kenal dan kepada orang-orang yang tidak kau kenal. Tebarkan salam. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW kedatangan tamu. Sedang bermajlis, tiba-tiba ada orang mengucapkan Assalamualaikum. Lewatnya. Dijawab sama Nabi, Waalaikumsalam. Hadza 'ashrun. Tuh 10 kata beliau. Datang lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Lewat lagi. Apa kata Nabi? Ishrun. 20. Tiba-tiba datang orang. Yang ketiga duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadza 30. Satu amalan Anda bisa meraih sekian banyak pahala. Anda berjumpa dengan berapa orang di kantor. Anda ucapkan salam Assalamualaikum. Anda mendapatkan pahala 10. Dan 10-nya kaum muslimin itu akan dilipatkan 10 oleh Allah. Man ja'a bil hasanati, siapa yang mendatangkan dengan kebaikan, dengan satu kebaikan saja berhadapan denganku, dia membawa satu kebaikan, falahu asyru amthaliha, itu kalinya dilipatkan dengan 10 kali kebaikan. Anda memiliki 10 kebaikan dikalikan 10 sama Allah, 100 kebaikan. Ucapan apa? Assalamualaikum. Anda sudah mengantongi 100 pahala. Subhanallah. Tapi kadang kita bakhil mau mengucapkan salam. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu suka masuk pasar. Masuk pasar. Kemudian ketemu pedagang-pedagang, ketemu pembeli-pembeli di dalamnya. Kemudian keluar dari pasar. Besok sama, masuk ke pasar, keluar ke pasar, masuk ke pasar, keluar ke pasar. Sampai-sampai anaknya Ubay bin Ka'ab ketika diajak sama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu enggak mau lagi. Malaka tadhhab ila suq wala tashtari wala tabi'. Ya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ngapain kita ke pasar? Masuk, keluar, enggak beli, enggak jualan. Mending kita duduk-duduk saja, natahaddath hunak. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Apa kata beliau? Radhiyallahu taala anhu, kita masuk, nadhhab ila suq wa nakhruj min as-suq li ajli salam. Kita masuk pasar, kita keluar daripada pasar, kita cuma pengen nebarkan salam. Jika Anda berjumpa dengan 100 orang di pasar, Anda ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 100 kali 10, 1000. Dikalikan 10 kebaikan, 10.000 kebaikan Anda kantongi. Subhanallah. Dengan sebab salam. Jangan bakhil jamaah. Islam yang baik
mau mengucapkan salam. Tapi dia bukan teman ngaji. Ana Ustaz, lupa sama hadisnya. Wa ala man lam ta'rif. Ucapkan salam meskipun kau nggak kenal. Meskipun dia bukan teman majlismu. Bisa jadi dengan sebab ucapan Assalamualaikum kepada temanmu yang bukan teman ngajimu itu. Dengan sebab ramahnya dirimu, dia mau ngaji bersama dirimu. Dan itu merupakan pintu kebaikan untuk dia dan itu pahala buat antum. Dan kita mendapatkan pelajaran dari semut untuk memiliki sifat husnudzon. Lihat semut ya, seandainya kita terinjak dengan Sulaiman gak dosa. Wahum la yash'urun, karena mereka gak sengaja, gak sadar ada keberadaan kita di bawah kaki mereka. Ini luar biasa. Semut sadar seandainya kita terinjak, mati. Diinjak sama Sulaiman dan pasukannya. Mereka gak dosa. Karena mereka gak tahu keberadaan kita. Mereka gak sadar. Jadi kalau kita dapati saudara kita melakukan satu kesalahan yang mereka sadar atau tidak sadar atau khilaf, cari celah untuk memaafkannya. Jika Anda bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, Anda termasuk muslim yang terbaik. Wa ma jazaa'u sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tidaklah keburukan kecuali balasannya adalah keburukan yang setimpal. Tapi kalau Anda, kata Allah, afa, mau memaafkan, wa aslaha, terus menjaga kerukunan, fa ajruhu 'ala Allah. Anda memiliki sesuatu daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah enggak menyebut seperti apa pahalanya, berarti besar. Karena itu husnudzon sama saudara-saudara kita. Berlapang dada terhadap saudara-saudara kita. Saya izin minum dulu ya. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا. Maka Sulaiman pun tersenyum. Beliau tersenyum dan tertawa ketika mendengar seekor semut bicara mengingatkan teman-temannya sebagai bentuk cinta kepada sesama. Fatabassama, tersenyum Sulaiman. Dhahikan, bahkan tertawa beliau. Lihat ya, nabi, pemimpin, orang yang mulia, lagi agung, diagungkan oleh Allah, dimuliakan sama Allah, tapi enggak malu untuk tertawa. Enggak malu untuk tersenyum di hadapan anak buahnya. Kadang kita sudah ngaji, pelit sekali senyum sama saudara kita. Senangnya manyun terus, monyong terus, lancip nanti tuh bibir. Nabi itu kata Aisyah radhiyallahu taala enggak pernah tertawa terbahak-bahak. Enggak pernah. Walakin kana yatabassam, akan tapi beliau itu suka tersenyum. Tapi ingat jemaah, jangan sama lawan jenis. Ketemu perempuan cantik senyum. Assalamualaikum 10, alhamdulillah. Salah antum. Mengambil kesempatan namanya. Fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, aku minta kepada engkau ya Allah taufik. Saya mau tanya, Sulaiman nabi bukan? Nabi. Seorang yang memiliki ilmu. Dan nanti mungkin kalau sempat waktunya akan muncul nanti ya kita sebutkan. Seperti apa ilmu Sulaiman alaihissalam. Yang ilmunya dalam sekalipun, nabi yang mulia sekalipun, tapi tetap minta taufik sama Allah.
Ya Allah, auzi'ni, aku minta taufik ya Allah kepada Engkau ya Allah, an a'mala salihan tardah, supaya aku bisa beramal dengan amalan yang salih. Kadang kalau kita minta selalu dunia, pengen mobil ya Allah, belum punya mobil, kebetulan pengen beli Toyota Innova misalnya. Kenceng tahajudnya Masya Allah. Allahu Akbar, Innova. Karena hatinya sedang cinta dengan mobil tersebut. Kita pengen rumah, ya Allah mudahkan ya Allah. Ruku sujud selalu ya Allah, pengen beli tanah ya Allah. Enggak masalah, boleh silahkan. Anak sekolah sekarang baru wisuda, ya Allah mudahkan ya Allah. Boleh. Tapi kadang kita lupa untuk minta beramal soleh. Ya Allah, aku tuh jarang tahajud ya Allah. Mudahkan aku ya Allah untuk tahajud. Kapan kita minta kayak gitu? Ya Allah, aku sulit untuk puasa Senin Kamis ya Allah. Makan terus senang ya Allah. Hobinya makan kuliner terus ya Allah. Ya Allah, Pak, aku pengen belajar puasa ya Allah. Sebagai wujud syukurku ya Allah kepada Engkau ya Allah. Pernah kita minta kayak gitu? Ya Allah, aku memiliki sekian banyak harta ya Allah. Gaji yang aku miliki, pendapatanku yang aku miliki ya Allah, yang aku dapati ya Allah, itu lebih daripada rata-rata manusia ya Allah. Tapi aku pelit ya Allah. Ya Allah, berikan taufik ya Allah, supaya aku bisa dermawan. Bisa bantu mereka kaum muslimin. Membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bantu aku. Kapan kita minta kayak gitu? Kalau minta dunia khusyuknya bukan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi bujang yang mau nikah. Ya Allah, kawin, ya Allah, kawin, ya Allah, kawin. Nikah. Duhanya kencang. Senin Kemisnya kencang. Kenapa? Mau nikah. Sudah dapat istri? Enggak pernah lagi duhanya. Sudah gol. Dapat anak manajer. Lihat ya, Sulaiman alaihissalam, kita mendapatkan pelajaran yang sangat indah. Seorang nabi sekalipun, beliau tetap meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku taufik ya Allah, supaya aku bisa beramal dengan amalan soleh tardhah, yang Engkau ridhai. Supaya aku bisa mendapatkan gelar hamba yang bersyukur. Wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, kumpulkan aku ya Allah ke dalam rahmatmu ya Allah, bersama orang-orang dari kalangan hamba-hambamu yang solih. Pernah enggak kita minta, ya Allah kumpulkan aku bersama Nabi Muhammad SAW di surga ya Allah. Kita rindu ya Allah, pengen melihat sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma dengar hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sosoknya ya Allah? Ya Allah, kumpulkan aku bersamanya. Tapi kadang kita nggak pernah minta hal-hal yang seperti ini. Padahal nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengunjungi, akan berziarah ke rumah kaum muslimin di surga-surga Allah. Karena kaum muslimin nggak mungkin berziarah ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Karena setiap jiwa terikat dengan amalannya. Lah kalau amalannya nggak sampai memasukkan dia ke dalam surga Firdaus, dia nggak akan pernah bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Nabi Muhammad letaknya, rumahnya di dalam surga Firdaus. Kalau kita nggak punya amalan yang cukup untuk sampai ke surga Firdaus, kita nggak akan pernah bisa masuk ke dalamnya. Karena setiap jiwa itu terikat dengan amalannya masing-masing. Maka beliau yang diizinkan sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengunjungi rumah-rumah kaum muslimin di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah gak kebayang ya Allah kedatangan tamu? Anda kedatangan tamu orang nomor 1 di Indonesia. Dengan kawalannya, dengan sambutan yang meriah. Dia ketuk pintu rumah antum, bahagia. Anda merasa terhormat karenanya. Lantas bagaimana ketika seorang yang paling terbaik, makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia datang ke rumah antum. Minta jemaah.
kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik. Surga Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, kumpulkan aku ya Allah. Masukkan aku ke dalam rahmat-Mu ya Allah, dan kumpulkan aku bersama hamba-hamba-Mu yang salih. Jadi kalau minta yang paling dalam jamaah, yang paling terbaik. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun berdoa. Setelah beliau berdoa, maka beliau kembali mengecek pasukannya. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Sepertinya aku tidak melihat burung hudhud. Kemana pelatuk itu? Kemana burung pelatuk tersebut? Apakah dia termasuk pasukanku yang gaib, bolos? Di saat pasukan berkumpul, dia enggak berkumpul tanpa ada alasan. La'u'adzibanna, aku akan berikan hukuman kepada dia. Au la'adbahanna, atau aku akan sembelih saja dia. Pelajaran buat yang lain. Au layatiyanni bisultanin mubin. Tapi Sulaiman tidak kejam. Atau dia datang kepada saya dengan membawa bukti yang nyata. Kenapa kau enggak hadir? Apa alasannya? Lihat keteraturan, kerapihan pasukan Sulaiman alaihissalam. Rapih sekali. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Belum lama Sulaiman mengucapkan kalimat tersebut, tiba-tiba datang burung tersebut. Faqala, dia ucapkan, ahattu bima lam tuhit bih. Hai baginda, hai tuan kami, hai nabi kami, sungguh aku telah mendapatkan satu informasi berupa ilmu. Yang ilmu ini, informasi ini belum sampai kepada Anda. Waji'tuka min Saba, aku baru saja dari negeri Yaman, Saba. Binaba'i yaqin, aku membawa berita yang meyakinkan. Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita, tamlikuhum, dia menguasai min kulli syai', segala sesuatu dia atur dengan rapi, dia kuasai dengan rapi. Walaha 'arsyun 'azim, dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Singgasana yang sangat besar. Besarnya singgasana pada zaman terdahulu itu menunjukkan besarnya kekuasaan. Semakin besar wilayah kekuasaan, maka penguasa-penguasa tersebut membuat singgasana mereka dengan singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Akan tetapi wahai baginda, wahai tuan kami, wahai nabi kami dapati perempuan tersebut, dia sujud kepada matahari selain Allah. Dia sujud kepada Allah, tapi sujud juga kepada matahari. Dia beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada matahari. Wa zayyana lahumu syaitan a'malahum. Syaitan telah memperdaya amalan-amalan mereka. Mereka telah tertipu oleh tipu daya syaitan. Fasaddahum, akhir mereka terpalingkan daripada siratal mustaqim. Wahum la yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Hai Sulaiman alaihissalam. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
Kata burung ini, dia katakan kepada Sulaiman alaihissalam, kenapa mereka tidak sujud kepada Allah saja? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan sesuatu yang paling kecil yang ada di atas langit. Dan juga apa yang ada di muka bumi, dia turunkan hujan, dia tumbuhkan tanaman. Segala sesuatu yang tersembunyi itu terlihat jelas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak jelas, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dari amalan-amalan kalian, bisikan-bisikan jiwa, niatan-niatan hati, betikan-betikan jiwa. Allah Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata manusia yang khianat. Kita diperintahkan sama Allah, atau kita memiliki mata. Apa fungsi mata? Apa fungsi mata? Untuk, kalau dikatakan fungsi mata untuk melihat, berarti kita nggak ada bedanya dengan binatang. Mata dikasih mata, atau binatang dikasih mata untuk apa? Melihat. Mereka juga melihat. Tapi kita punya hikmah yang lebih daripada itu. Kita diberikan mata sama Allah untuk melihat yang halal. Karena kita diperintahkan untuk menundukkan mata kita kepada hal-hal yang haram. Wa qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada teman-temanmu, kepada pengikutmu dari kalangan kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan mereka. Jadi nggak sembarangan yang boleh, segala sesuatu kita boleh lihat, nggak boleh, nggak semuanya. Kita nggak boleh sembarangan melihat. Kita harus meletakkan pandangan kita sesuai dengan yang diinginkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam dilaporkan oleh Hudhud. Beliau katakan, aku melihat satu kaum manusia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah semata? Yang Dia Maha tahu segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, segala sesuatu yang tersimpan, tersembunyi. Wa ma tukhfis sudur, apa yang dibetikkan di dalam jiwa-jiwa kalian. Wa ma tu'linun, atau apa yang kalian lakukan secara terang-terangan, Allah Maha tahu. Ini peringatan buat kita supaya kita jangan bermudah-mudah dengan dosa. Dan peringatan buat kita untuk memperbanyak istighfar jamaah. Nabi SAW biasanya ba'da subuh, beliau mengucapkan astaghfirullah 100 kali. Apa dosa beliau? Apa kesalahan beliau? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa beliau itu sudah dihapus, yang terdahulu maupun yang akan datang, betul-betul terjaga, enggak ada dosa beliau. Tapi 100 kali istighfarnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi kadang kita pagi, siang, sore salah, keliru, lagi dosa. Tapi kadang kita lalai dengan ucapan astaghfirullah. Jamaah, basahi lisan antum untuk mengucapkan astaghfirullah. Demi Allah, kita akan bahagia manakala catatan kita ketika Allah mengatakan kau telah melakukan ini, kau telah melakukan itu, kau melakukan dosa ini, kau melakukan dosa itu. Di saat kita sudah hampir punya perasaan ya Allah binasa, ya Allah binasa, ya Allah binasa, sudah tertunduk, kelak Allah akan tunjukkan catatan amalan kebaikan kita. Maka ketika itulah kita akan bahagia. Ternyata kita di dunia termasuk orang yang sering mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, minta ampun, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Kan itu basahi lisan kita untuk mengucapkan di sela-sela waktu. Lampu merah,
60 detik. Kadang kita lebih pilih lihat WA daripada mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Demi Allah jemaah, kita akan berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil catatan Raqib dan Atid, kemudian menunjukkan kepada kita ucapan kita astagfirullah tercatat ahsahullah wa nasuh. Allah menjaganya wa nasuh, sementara kalian sudah melupakannya. Di saat-saat kita lupa kemudian diingatkan sama Allah, nih istighfarmu. Demi Allah kita akan bahagia melihat tulisan Raqib dan Atid. Mereka menulis ucapan daripada zikir kita astagfirullah. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Hudhud tadi memuji siapa? Memuji Ratu Saba. Memuji Ratu Saba, arsy-nya besar. Tapi Hudhud dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau, burung tersebut ya, burung itu memuji manusia. Ketika dia melaporkan kepada Sulaiman, dia tutup dengan memuji Allah. Bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki arsy yang sangat agung, mengalahkan arsy manusia. Dia bersihkan dirinya dengan memuji Allah. Makhluk yang beradab, makhluk yang kenal Allah, padahal cuma seekor burung. Dari sini pun kita mendapatkan pelajaran, bolehnya kita memelihara burung. Cuman jangan buang-buang waktu dengan burung. Sibuk ngajarin burung. Sudah tahu burung gak bisa ngomong, dipaksa ngomong. Burung, la ilaha illallah. Habis waktu antum buat ngucapin la ilaha illallah sama burung. Ajarkan anak antum, bukan burung antum. Kata Sulaiman alaihissalam, qala, beliau ucapkan, sananzur, tunggu, kita akan tunggu. Asadaqta am takuna minal kadhibin. Tayyib, kita tunggu, itu laporan kamu bahwasanya di negeri Saba terdapat ratu yang memiliki sekian banyak kekuasaan. Dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki arsy yang sangat besar. Tayyib, kita tunggu. Kau termasuk prajurit yang jujur atau dusta kau? Kata Sulaiman alaihissalam, idhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza ta'murun. Kemudian Sulaiman mengatakan, idhab, pergi kau, bi kitabi, dengan buku ini, dengan risalah ini, dengan kertas ini, fa'alqih ilaihim, lemparkan nanti di kamar ratu tersebut. Ruang khusus yang tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam kamar tersebut. Letakkan surat itu di sana. Tsumma tawalla anhum, setelah kau letakkan, berpalinglah engkau, cari tempat, awasi dia. Fanzur, kau awasi dia. Madza ta'murun, lihat apa yang akan dia perintahkan. Masya Allah, Sulaiman alaihissalam cerdas sekali. Pengen tahu perempuannya berakal atau tidak, perempuannya tergesa-gesa atau tidak. Kata burung Hudhud apa? Dia menguasai seluruh denah kerajaan Saba. Kita lihat apakah dia menguasainya dengan kebijakan, dengan kecerdasan, atau ketergesa-gesaan. Kita lihat, kata Sulaiman. Karena itu awasi dia. Ternyata wanita yang cerdas, jemaah. Dia katakan,
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني atau inni ulqiya ilayya kitabun kirim. Hai para penguasa, para penasehat kerajaan, kita kumpul. Ada masalah? Musyawarah. Cerdas. Aku mendapatkan sepucuk kertas. Yang kertas ini diletakkan di kamar pribadiku. Nggak ada makhluk yang bisa masuk ke dalam kamarku. Karena banyak algojo-algojonya. Pengawal-pengawal setianya. Nggak ada yang bisa masuk ke dalam kamarku. Tapi ada sepucuk surat ini. Kitabun karim. Dan kecerdasan wanita ini pun memiliki ta'zim terhadap Allah. Karena itu disifatkan dengan kalimat Kitabun karim. Ini kitab yang sangat mulia. Surat yang mulia. Innahu min Sulaiman. Di dalam surat tersebut tertera. Ini dari Sulaiman. Wa innahu, dan surat tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, apa fungsi ucapan Bismillah? Antum berpikir, saya minum. Silakan. Apa fungsi Bismillah? Apa hikmahnya? Antum mengucapkan Bismillah di awal perbuatan. Anak kasih tahu bocorannya. Sebagai bentuk pengikutan terhadap Al-Quran. Anak kasih lagi bocoran yang kedua. Sebagai bentuk pengikutan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tugas antum yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Ada minimal 5 hikmahnya. Apa? Tahu nggak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau nggak tahu bilang aja walau alam. Jangan berat-beratin diri. Yang ketiga apa? Isti'anah. Minta pertolongan sama Allah. Sudah belajar kan al-usulul thalathah di sini? Ustaz Haris, Ustaz Imam. Udah belajar kan? Qaidul arba, al-usulul thalathah. Kan dibahas di situ. Kita mengucapkan bismillah karena kita minta pertolongan. Dengan mengucapkan nama Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Yang keempat, kita minta berkah. Nama Allah itu penuh dengan berkah. Tabarakallahu biyadil muluk. Maha berkah Allah, penuh dengan kebaikan. Itulah Allah. Itu yang keempat. Bisa diulangi? Mengikuti kitab Allah, mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga, minta pertolongan. Yang keempat, minta barakah dengan menyebut nama Allah. Jadi seolah-olah Anda ketika mengucapkan bismillah, Anda meminta pertolongan dan juga kebaikan dengan menyebut nama Allah. Jika Anda makan, ya Allah. Seolah-olah Anda berdoa. Bismillah, ya Allah, aku sebut nama Engkau ya Allah. Tolong ya Allah. Jadikan makanan ini sebagai makanan yang menyehatkan. Berkah, minta berkah di dalamnya. Ya Allah, jadikan hasil dari makanan ini menghasilkan energi yang mendorong diriku supaya semangat beribadah kepada dirimu. Itu baru satu aja ya, makan. Belum lagi berkendara. Minta tolong dan minta berkah. Ya Allah, aku mengendarai mobil misalnya. Antum ucapkan bismillah. Itu ada unsur doa di dalamnya. Ya Allah, tolong perjalanan ini jauh, dekatkan. Minta berkah. Ya Allah, jadikan perjalanan ini berpahala. Yang kelima, sebagai bentuk peringatan. Peringatan. Anda buka HP,
Bismillah. Anda ucapkan kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ketika Anda sudah mengucapkan kata bismillah, Anda gunakan HP Anda, jangan buka yang macam-macam. Jangan buka situs macam-macam. Jangan sampai Anda membuka situs-situs yang haram padahal Anda sudah mengucapkan bismillah. Oh, kalau begitu nggak usah baca bismillah, Ustaz. Itu salah. Antum mengucapkan bismillah supaya antum dijaga. Jangan salah ketika menggunakan HP dan seterusnya. Menggunakan mobil, peringatan buat antum. Bismillah, ya Allah, aku menyebut nama Engkau ya Allah. Mobil kan nikmat. Jangan sampai mobil ini menjadikan antum sombong terhadap pengguna jalan kaki. Mobilku lebih cantik daripada mobilmu. Mobilku lebih mahal daripada mobilmu. Hati-hati. Antum sudah mengucapkan bismillah. Jadi banyak ya faedahnya mengucapkan bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya ar-Rahman, apa bedanya ar-Rahim? Kalau dipisah maknanya satu, kalau digabung maknanya dua. Ada yang tahu? Ar-Rahman yang maha apa? Penyayang. Ar-Rahim yang maha pengasih. Kalau diartikan, kalau disatukan artinya beda. Tapi kalau dipisahkan artinya satu. Bagaimana cara membedakannya? Kalau Ar-Rahman itu sifat. Sifat Allah dzurrahmatil wasi'ah, yang rahmatnya luas. Rahmat tidak terbatas. Orang kafir pun bisa makan. Bisa merasakan nikmat dunia. Bisa bahagia orang kafir di dunia. Itu pengaruh dari nama Allah Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim dzurrahmatil wasi'ah atau dzurrahmatil wasilah. Bukan wasi'ah tapi wasilah. Dia yang menyambung rahmat kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Karena itu ada yang kebagian iman, ada yang enggak kebagian iman. Maka yang kebagian iman, maka dia telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rahman itu umum, tapi Rahim itu khusus. Jelas sampai sini? Itu perbedaannya, umum dan khusus. Kalau Rahman, rahmat Allah luas, tidak terbatas. Orang kafir pun bisa bahagia. Adapun Rahim, dia memiliki ketentuan. Dia akan memberikan rahmatnya kepada hamba-hamba yang dia kehendaki. Yang mendapatkan rahmat dapat, yang tidak ya tidak. Meskipun itu keluarga Nabi. Seperti Abu Talib, nggak kebagian dia. Nggak kebagian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Datanglah engkau kepadaku hai Ratu Sabah. Wa'tuni, jangan sombong engkau dan datangi aku dalam keadaan engkau muslim. Pasrahlah engkau, tunduklah kepada kerajaanku. Biasanya kan raja, pemimpin ketika mendapatkan surat tantangan naik pitam. Siapa dia? Belum tahu saya dia, kan gitu. Tapi ratu yang cerdas ini dia kumpulkan kembali. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Hai para penguasa, hai para penasihat kerajaan, berikan fatwa kepada diriku untuk permasalahan ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku tidak akan memutuskan perkara ini sampai kalian mempersaksikannya. Ratu sudah punya keputusan, jemaah. Ratu ini sudah punya keputusan, tapi dia nggak egois. La ilaha illallah. Cerdas. Dan nanti akan kelihatannya cerdasnya nanti di akhir ayat insya Allah. Jenderal, Menteri Pertahanan, Panglima-panglima, mereka katakan, qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaik fanzuri madza ta'murin.
Kita punya kekuatan. Kita punya pasukan yang ganas, yang tidak terkalahkan. Wal amru ilaik. Tapi keputusan tetap di tangan engkau, wahai ratu. Lihat, tunduk semua kepada Ratu Saba. Kenapa mereka tunduk? Perempuan bisa apa? Cerdas. Kalau dari segi kekuatan, ya laki-laki lebih kuat. Tapi kenapa mereka para panglima ini ketakutan sama Ratu Saba tersebut? Karena akalnya yang cerdas. Ada jomblo Iyun di sini yang belum nikah? Cari wanita-wanita yang cerdas, cantik, solihah, cerdas, Masya Allah. Kaya, tapi pelit gimana Pak? Cari ya katanya tuh. Cerdas, cantik, solihah, kantongnya tebel. Cari kayak gitu. Dan baik hati. Seperti Ratu Saba. Punya kekuasaan dia. Tapi urusan ini kembali kepada engkau wahai sang putri, sang ratu. Wal amru ilaika fangzuri madza ta'murin. Silakan. Putuskan. Apa yang kau putuskan kita akan taati. Apakah langsung dikasih keputusan? Ya sudah kita lawan. Ya sudah kita kalah aja. Tidak. Dia katakan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'ala a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Hai para penguasa, hai para panglima, kebiasaan raja apabila raja sudah menginjakkan kaki di bumi jajahannya, dia akan menghinakan orang-orang yang mulia, akan merendahkan orang-orang yang memiliki kemuliaan. Kita punya kemuliaan, tapi kalau kita kalah perang, nanti kita akan dihinakan. Wa kadzalika yaf'alun, dan itulah yang akan dilakukan oleh Sulaiman terhadap kita kalau kita kalah. Terus bagaimana keputusannya? Wa inni mursilatun ilaihim. Aku akan utus kepada mereka. Aku akan utus beberapa orang. Bihadiyatin fanadhirah. Fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Aku akan mengutus beberapa orang di antara kalian. Bihadiyatin, dengan sekian banyak hadiah. Nanti aku akan berikan intan, berlian, zamrud, rubi, emas, perak, dan wanita-wanita pilihan yang ada di Saba, Yaman. Kita kasih hadiah buat Sulaiman. Masya Allah, cerdas. Fanadhiratun, adapun keputusan saya nanti, bima yarji'ul mursalun, nanti tunggu para utusan itu kembali ke sini. Siapa yang diutus? Panglima militer langsung berangkat. Ahli strategi peperangan berangkat. Badan intelijen negara, pemimpinnya yang paling handal berangkat. Orang-orang hebat yang diutus. Apa fungsinya Pak? Untuk menyelidiki kekuatan Sulaiman alaihissalam. Ada nggak titik lemahnya? Kita lihat pasukan Sulaiman. Ada nggak titik lemahnya? Ini kepikiran gak sama kita? Kita gak kepikiran mungkin. Tapi perempuan ini kepikiran, tajam pikirannya. Kita lihat, ada kelemahannya enggak? Sejauh mana ketangguhan kerajaan Sulaiman? Kita akan lihat. Kalau kita punya celah, kita lawan. Tapi kalau kita gak punya celah, jangan korbankan rakyat kita. Kita ikat perdamaian dengan mereka. Sudah, kita tunduk saja. Yang penting bangsa kita tetap langgeng. Kita bayar jizyah. Cerdas gak? Cerdas. Dan ketika orang-orang hebat ini menyamar sebagai utusan pembawa hadiah menuju Damaskus. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimal
فما آتاني الله خيرا مما آتاكم ولكنكم بهديتكم تفرحون. Ketika mereka datang kepada Sulaiman alaihissalam, apa kata Sulaiman? Qala tumiddunani bimal fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apakah kau mau menipu aku dengan membawa sekian banyak harta? Kau bawa wanita-wanita, kau berikan kepada usaha intan, berlian, emas dan perak. Kau mau menipu saya? Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apa yang Allah berikan kepada saya berupa ilmu itu lebih baik daripada apa yang kalian bawa. Nggak tertipu dengan dunia. Coba kalau kita jadi Sulaiman. Wah, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Monggo silahkan masuk. Alhamdulillah kita bukan Sulaiman ketika itu. Mungkin kita sudah terperdaya melihat wanita-wanita Yaman yang hidungnya panjang, yang matanya jeli, bulu matanya ngedadahin. Masya Allah. Mungkin kita sebagai laki-laki kelepak-kelepak sudahlah. Ya udah damailah. Tapi tidak demikian Sulaiman. Karena beliau seorang nabi. Ini pelajaran buat kita. Ilmu itu akan menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia itu hina. Kenapa hina? Karena dia kerjanya menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia perhiasan-perhiasan dunia kecuali kesenangan yang menipu dia. Hina dia, menipu manusia. Kan itu disebutkan ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Ila dzikrullah, kecuali dunia yang digunakan untuk zikrullah. Anda punya jabatan, manfaatkan jabatan Anda untuk meninggikan kalimat Allah. Anda punya harta, gunakan untuk meninggikan kalimat Allah. Dunia tidak akan terlaknat dengan sebab itu. Bagaimana caranya? Ilmu. Sebagaimana ucapan Sulaiman. Apa yang Allah berikan kepada saya, itu lebih baik daripada dunia yang kalian bawa. Ini memberikan pelajaran buat kita, semakin tambah ilmunya, jangan selalu hijau melihat dunia. Sadar, yang kita perebutkan itu akan meninggalkan kita. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di muka bumi fan, sirna. Anda pernah SMP, Anda pernah SMA, Anda pernah merasakan di jenjang universitas. Tentu sekian banyak nikmat Anda sudah lalui. Kebahagiaan sudah Anda lalui. Saya tanya, kemana sekarang kebahagiaannya? Masih ada? Hilang. Kullu man 'alaiha fan. Itulah dunia. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kenikmatan fan, sirna, nggak ada yang abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalau negeri akhirat khair, lebih baik daripada kebahagiaan dunia, wa abqa, dan itu kekal. Terus ada di dalam jiwa. Tidak akan bergeser. Nabi Sulaiman pun mengusir mereka. Irji' ilaihi. Falana'tiyannakum bijunudin la qibala lakum biha. Walana'tiyannakum. Pergi kalian. Pulang sana, pulang. Sungguh aku akan datangkan bala tentara ke negeri kalian yang kalian tidak akan pernah bisa menandinginya. Diancam oleh Sulaiman. Kalian mau memperdaya aku dengan harta? Sungguh apa yang Allah berikan kepada saya itu lebih baik daripada apa yang kalian datangkan kepada saya. Kembalilah kalian ke negeri-negeri kalian. Pergilah kalian ke Sabah, panggil sana, kembali kepada ratu kalian. Sungguh aku akan datangkan kalian dengan pasukan yang kalian tidak akan pernah bisa membendungnya. Dan aku akan usir kalian. Aku akan jadikan kalian sebagai orang-orang yang hina. Karena tidak tunduk kepada la ilaha illallah. Jadi bukan hawa nafsu, tapi dia berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sulaiman pun menyiapkan peperangan, menyiapkan persenjataan, menyiapkan para pasukannya, plus pelajaran. Pelajaran buat para prajuritnya.
Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Yakin dengan pertolongan Allah. Sulaiman mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, kepada jenderal-jenderalnya dari kalangan jin, manusia dan binatang. Hai para penguasa, siapa di antara kalian yang sanggup mendatangkan kurs atau arsh, yang bisa mendatangkan arshnya Ratu Saba sebelum dia jalan ke sini? Ini perempuan pasti datang, dia datang kepada saya. Sebelum perempuan itu datang kepada saya, datang kepada kita, menginjakkan kakinya di negeri kita, di kerajaan kita, siapa di antara kalian yang sanggup mendatangkan arshnya dia, singgasana Ratu Saba? Siapa? Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ternyata yang paling kuat ketika itu ifrit. Ini saya mampir sebentar ya. Kalau kasih nama anak kita, kasih nama-nama yang baik. Jangan kasih nama tapi ada unsur pemujian terhadap dirinya sendiri. Saya pengen punya anak, saya cari namanya di dalam Al-Quran. Ini ketemu nih, siapa? Ifrit. Punya anak kok Ifrit. Tapi Quran Ustadz, itu jin, bukan manusia. Ada juga. Ada punya anak namanya Tony. Kok namanya Tony, enggak yang lain, atau Muhammad, atau Ahmad, atau Abdullah, atau Abdurrahman? Tony itu anak ambil dari Al-Quran Ustadz. Al-Quran. Apa ada Al-Quran menyebut nama Tony? Pernah baca antum? Ada enggak? Enggak ada Pak? Enggak ada. Anak kalau ngaji dapetin nama itu Ustadz. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitani. La ilaha illallah. Salah besar antum. Itu Tony disingkat jadi Tony. Waduh. Bahaya. Dikasih nama Tony dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan Quran ya. Itu bukan Quran. Perhatikan maknanya. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Mungkin enggak Allah berlindung kepada dirinya sendiri? Minasyaiton, dari makhluknya sendiri, takut Allah? Na'udzubillah, tidak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah doa yang diajarkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Allah ajarkan hamba-hambanya supaya berlindung kepada dirinya dari makhluk yang terkutuk. Dari sini sebagian para ulama membahas kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim enggak usah dilakukan. Tapi cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru bismillahirrahmanirrahim baru ngajikan. Tapi kalau a'udzu enggak perlu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak perlu seperti itu. Tapi yang mau dilakukan ya silahkan. Karena para ulama pun silang pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Ada juga yang mengatakan tidak perlu. Karena bukan bagian daripada Quran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian tinggal 5 menit lagi ya sampai jam 7 ya. Kemudian Sulaiman mengatakan kepada Ifrit dan kepada para penguasanya. Kemudian Ifrit mengatakan, hai Sulaiman, aku bisa mendatangkan itu. Aku sanggup mendatangkan arshnya sebelum Anda bangkit dari kursi Anda. Saya praktekkan ya misalnya ya. Duduk, tiba-tiba berdiri. Saya mau tanya, berapa detik? 1,5. 2 lah, royal lah kita, jangan pelit lah. 2 detik. Anggaplah 2 detik. Ini kekuatan macam apa yang kayak gini? Jin punya kekuatannya. Itu 1 bulan perjalanan, Pak. Nggak naik Air Asia, nggak naik Garuda. Perjalanan kuda. Bukan Garuda, tapi kuda, Pak. 1 bulan perjalanan Damaskus ke Yaman, Son'a. Itu 1 bulan perjalanan. Tapi jin, dalam waktu 2 detik aku akan datangkan singgasana tersebut ada di depan Anda.
Wa inni alaihi laqawi. Aku punya kekuatan, amin, dan aku bisa dipercaya. Anda punya perusahaan, Anda manajernya, Anda ingin mencari anak buah, cari anak buah yang memiliki dua sifat ini. Cari yang kuat, cerdas, tangkas, handal, tapi bisa dipercaya. Jangan cerdas, tangkas, tapi nggak amanat. Berapa banyak orang-orang yang cerdas, tangkas, hebat, jenius, tapi makan duit rakyat. Apa sebabnya? Tidak amin. Karena itu sifatkan anak buah Anda, pegawai Anda dengan qawi dan amin. Kuat dan amanat. Disinilah letaknya. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi. Berkatalah seorang yang orang ini memiliki ilmu kitab. Ilmu. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqiran indah. Qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi laghaniyyun karim. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu daripada kitabullah. Kitabnya apa ketika itu? Zabur. Setelah Taurat, sebelum Injil. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu kitab, dia katakan ana atika bihi, saya sanggup mendatangkannya. Qabla ayartadda ilaika tarfuk, kau bisa mendatangkan 2 detik, aku sanggup mendatangkannya sebelum engkau berkedip. Lebih hebat mana? Coba antum kedip, berapa detik? 0,000 sekian detik, kan gitu. Kedip, tiba-tiba ada. Ini ada hikmahnya jemaah. Yang mengucapkan ini siapa? Silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ini orang soleh, penasihat khusus buat Sulaiman alaihissalam. Yang dia memiliki ilmu, hafal Zabur, memiliki ilmu tentang kitab Allah. Orang yang soleh. Sebagian para ulama seperti As-Sa'di rahimallahu ta'ala mengatakan itu justru Sulaiman. Yang mengatakan itu Sulaiman. Sulaiman ingin memberikan pelajaran kepada para penguasanya, para panglimanya, bahwasanya kalian punya kekuatan dan kalian tidak akan pernah bisa mengatakan atau mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan mereka punya kekuatan tapi mereka lemah. Kekuatan yang tidak akan pernah bisa terkalahkan adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jika antum memiliki ilmu kitab dan antum istiqamah di sana, maka antum mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi. Ketika Sulaiman minta, ya Allah datangkan, Allah ma'tini, ya Allah datangkan singasana itu, belum kedip datang singasana tersebut. Kemudian beliau mengucapkan qala hadha min fadli rabbi, inilah karunia Allah yang Allah limpahkan kepada diriku. Liyabluwani, Allah pengen nguji aku. Aashkuru am akfur, apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau aku termasuk hamba yang kufur? Na'udzubillah. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur maka manfaatnya, kebaikannya itu kembali untuk orang yang bersyukur. Wa man kafara, siapa yang kufur kepada Allah, fa inna rabbi, ketahuilah wahai ifrit, wahai para penguasa, la ghaniyyun karim. Allah Subhanahu wa taala dia maha kaya dan dia tetap mulia meskipun kalian tidak bersyukur kepadanya. Singkat cerita ya, akhirnya Ratu Sabah pun datang. Ketika datang, kemudian dipersilakan oleh Sulaiman untuk masuk. Setelah masuk, dia angkat jubahnya. Perempuan ini angkat jubahnya karena menyangka kalau rumah Sulaiman itu terbuat dari air, padahal kaca tebal. Kaca tebal yang di bawah kaca tersebut terdapat air yang mengalir yang sudah diberikan perhiasan rubi, zamrud, intan, berlian, luar biasa. Kaya sekali Sulaiman. Wa kasyafat an saqaiha, ketika diangkat tersingkaplah betisnya. Qala innahu sarhun mumarrad min qawarir, jangan kau buka betismu, jangan kau singkapkan betismu, tutup, kata Sulaiman alaihissalam.
Yang kau injak itu adalah kaca. Yang di bawahnya memang terdapat air. Apa kata ratu ini? Qalat rabbi inni dhalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri ya Allah. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Nih kecerdasan Ratu Saba. Ya Allah, sekarang aku tunduk ya Allah. Aku Islam ya Allah. Aku pasrah kepada Engkau ya Allah. Aku ikuti Sulaiman ya Allah. Sebagaimana Sulaiman tunduk kepada Engkau ya Allah, penguasa alam semesta. Cari istri yang cantik atau cerdas? Double. Tapi mungkin sampai ini ya, sampai sini dulu ya, mungkin ini bisa saya sebutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.